malam teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dek Knight. Hari ini saya kedatangan teman lama. Dia teman saya ya, dari Papua. Saya akan sharing dengan dia tentang pengalaman dia. Langsung saja saya perkenalkan dulu orangnya. Wildan. Ini asli Papua langsung kan? Gimana? Campuran. Oh, iya. Jadi bapak Jawa, mama Papua. Oh, luar biasa. Jadi saya ingin bertanya ke kamu, bagaimana pengalaman kamu selama ini di Jawa? Apa tujuan kamu ke Jawa? Dari Papua jauh-jauh ke Jawa itu tujuan kamu pertama itu apa? Sebenarnya itu sebelum pertama kali datang ke Jawa itu sempat ikut tes polisi dulu. Waktu itu tes Brimob itu sebenarnya tinggal 1 kali langkah lagi sudah tembus waktu itu. Cuman karena orang tua bilangnya kamu kuliah dulu dan mungkin juga bukan rezeki saya di situ. Iya. Ya udah, saya memutuskan untuk langsung pergi kuliah kayak gitu. Jadi awal kuliah dulu saya di Stimar Amni. Awal kuliah Itu Semarang, Pak ya? di Semarang. Oh, iya. Di Semarang waktu itu. Jadi waktu itu saya sudah di sana, cuman tidak sesuai dengan jurusan yang saya mau. Makanya saya mengundurkan diri terus pindah ke Cilacap. Ceritanya seperti begitu dulu. Akhirnya dia bisa Sampai satu kampus juga dengan saya. Iya, jadi kita satu kampus bro. Setahu saya kan kenal kamu dari semester 1. Ini teman kelas saya ini. Satu jurusan di kampus pelayaran Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Saya dengan teman saya ini mengambil jurusan nautik untuk bagian pelayaran. Jadi di sini sejauh ini sampai kamu bisa menyelesaikan pendidikan kamu itu tanpa bantuan dari orang tua atau keluarga lain dari Papua. Bagaimana caramu itu membiayai dirimu sendiri itu? Jadi sebenarnya itu dulu awal masuk itu masih dibantu sama orang tua. Orang tua tetap membiayai anaknya kan. Tidak mungkin orang tua membiarkan anaknya tidak sekolah kayak gitu kan. Itu yang pertama itu? Yang pertama itu masih dibiayai. Dan suatu ketika posisi waktu kita ujian, nah kita pas pertama kali kita ujian pra, itu kan ya kita posisi perjalanan ke Semarang dari Cilacap Semarang. Nah di situ saya dikabari bahwa almarhum bapak itu sudah tidak ada waktu itu. Oh, berarti setelah kepergian almarhum. Nah di sebelum kepergian pun sebenarnya saya sudah ya berusaha, maksudnya ya kerja. Waktu itu saya jadi atlet body contest. Nah di situ saya disuruh megang satu tempat fitness di Cilacap. Nah itu mulai belajar cari uang sebenarnya dari situ. Kok asik lagi sebenarnya, asik kuliah sambil kerja sebenarnya kayak gitu, tanpa kita menyusahkan orang tua sebenarnya. Nah mungkin itu sudah rencana dari Tuhan, sudah suruh kita harus belajar kerja. Wah ini teman-teman ini luar biasa nih. Jadi Bisa kerja kuliah sambil kerja. Punya niat begitu, niat sekali Anda ini. Sedangkan tahu sendiri kita kuliahnya bagaimana, apel sudah jam 3 dan kita bagi waktu untuk fitness, untuk belajar, untuk pokoknya semuanya kita harus benar-benar bisa bagi waktu kan. Jadi gitu jadi orang. Nah setelah itu posisi kita masih ada kuliah posisi itu setelah almarhum meninggal. Setelah ujian pra kita masih ada kuliah. Itu saya bertekad, itu tidak punya siapa-siapa di Jogja, mau saudara, mau siapa yang saya kenal tidak ada waktu intinya itu. Di Pulau Jawa ini. Pulau Jawa. Jadi, tapi kamu kan dari Jawa. Bilang Jawa juga. Nah, kalau orang tua kan dari Jawa Timur. Nah, kalau untuk akses dari Jawa Timur ke Cilacap kan jauh. Iya betul. Jadi saya cari posisinya yang dekat dengan Cilacap, jadi saya bisa kerja, saya bisa kuliah, itu bisa dekat sebenarnya kayak gitu. Nah, di situ mulai saya ojek online. Nah, itu mengenal ojek online. Mengenal ojek online itu? Mengenal ojek online.
Jadi itu tidak tahu apa-apa, saya datang ke Jogja itu bingung mau kerja apa. Intinya modal nekat kita serahkan sama yang di atas saja. Kalau memang kita niat baik, pasti kita dikasih jalan di situ. Iya, kalau soal yang kerjaan itu saya tahu persis bagaimana ya si teman saya ini itu luar biasa sekali. Ketika waktu untuk kuliah, waktu kerja. Nah, benar. Jadi itu memang kita harus benar-benar bagi waktu. Jadi kita jangan sampai, jadi teman-teman di sana, ini saran aja, jangan sampai kalian asik kuliah tapi kalian asik kerja tapi kalian lupa dengan kuliah kalian. Nah, banyak teman-temanku seperti kayak gitu. Teman-teman di Jogja asik kerja karena mungkin dia sudah megang uang banyak, dia lupa dengan kuliahnya, studinya. Pokoknya jangan sampai seperti begitu. Harus tetap konsisten, kerja kuliah kayak gitu. Dan waktu itu juga posisi kita ujian yang kita di Semarang itu, saya kan habis kerja ujian langsung berangkat ujian di Semarang. Habis selesai itu sampai mulai ujian jam 1 kalau tidak salah. Jam 1 sampai jam 5 langsung balik lagi. Jadi yang saya lihat dari teman saya ini luar biasa nih. Dia bekerja di Jogja itu dengan pekerjaan ojek online ya. Dari ojek online menggunakan motor sampai membeli mobil sendiri. Nanti kita lihat nanti kita lihat, saya akan tunjukkan penghasilan dia itu luar biasa sekali. Seharusnya teman-teman yang di luar sana ini menjadi panutan terbaik Anda. Kalian yang di luar sana yang masih memiliki orang tua yang masih mampu membiayai Anda, tapi malah main-main gitu, tidak memanfaatkan malah ada yang menghabiskan waktunya dengan jalan-jalan, senang-senang. Bahkan ada yang sampai, biasa yang saya lihat itu anak timur itu ya. Iya, anak timur ini ya. Teman-temannya kita juga jadi gini, kita bukan memojokkan anak timur, tidak semua anak timur kayak gitu. Ada beberapa. Itu klarifikasi guys. Bukannya kita mau mengata-ngata ya, artinya semoga dengan dia melihat video ini sebenarnya kita mau menyupport teman-teman kita. Teman-teman seperti itu. Datanya di sini mungkin hanya untuk jalan-jalan, terus pacaran. Ada yang bahkan sampai miras ya. Ya, miras jadi lupa kayak gitu. Jadi ya pesan saya sih kalau masalah untuk kita ya, jujur kita nggak munafik, kita anak timur semua. Iya. Saya juga minum. Kita minum semua, kita minum. Cuman di mana waktu yang pas untuk kita senang-senang, di mana ada waktu yang untuk kita belajar. Iya, betul sekali. Jadi intinya kita harus bisa membagi waktu. Boleh kalian senang-senang sana. Terus setelah itu ada waktu belajar, kita waktu belajar. Gitu. Kita intinya kan kita datang jauh-jauh dari kampung. Ini kita mau mencari ilmu gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kalian mau merantaulah yang benar-benar merantau. Jangan cuman setengah-setengah merantau. Oke lah, memang kalian masih cuma datang untuk senang-senang. Ya. Nah, tujuan kalian apa datang di sini? Kuliah. Ya, selesaikan kuliah kalian. Kalau umpamanya kalian tidak mau memberatkan orang tua, ibarat kalian pengen penghasilan sih, kerja, jangan malu. Mau jadi tukang pel, mau jadi tukang ojek, mau jadi apa, kerjain dulu. Itu nanti ada prosesnya. Kayak gitu. Jadi saya juga dulu punya target dulu saya punya target setelah saya ojek online waktu itu selama 1 tahun. Nah, 1 tahun saya turun praktek. Nah, saya pergi praktek, saya sebelum berangkat saya dalam hati saya berdoa, saya bilang saya balik dari praktek itu harus bisa dapatkan uang lagi untuk membeli mobil. Waktu itu posisi itu karena mungkin sudah ada tabungan lain. Sudah ada tabungan dari itu. Jadi itu luar biasa, memang luar biasa. Jadi kita tabung. Jadi kita bukan untuk. Disitulah saya hidup di jalan, saya mendapat pembelajaran yang berarti, banyak pelajaran sebenarnya hidup di jalan kayak gitu. Entah yang baik, entah yang buruk, itu jadi termasuk. Intinya melangkah dengan baik pasti akan menghasilkan yang baik, kayak gitu kan. Jadi gitu.
harus mau melangkah begitu, benar. mencoba, jangan malu, intinya jangan kayak malu, ya. gitu. Sampai pada satu ketika saya pulang dari itu posisi memang almarhum sudah tidak ada. Posisi saya tahu itu ya. Saya pulang ke rumah dari kampung, saya praktek, dan di situ saya bilang saya harus kerja baik-baik. Saya harus balik sampai di Jawa. Bagaimana caranya saya harus punya mobil waktu itu. Karena di situ saya sudah punya gambaran, karena punya teman ya, sharing sama teman-teman sama apa. Di situ saya masuk di dunia rental waktu itu. Saya beli mobil, saya balik dari Papua, saya datang ke Cilacap, saya beli mobil baru, walaupun kredit ya bro. Ya tapi saya berpikir itulah sudah prestasi saya waktu itu. Dari uang sendiri, hasil kerja, keringat sendiri, bisa menghasilkan mobil kayak waktu itu. Nah setelah saya masuk di mobil, saya posisi di Jogja pertama punya mobil, bingung juga saya. Waduh gimana nyetornya, saya bilang gitu kan. Biasanya kita narik motor kita sudah nggak pikir restoran, ini mau narik mobil. Oke lah, saya pindah waktu itu ke mobil online. Setelah sampai di mobil online, di situ saya dikenalin, bilang gini, coba bro ngetes di City Tour itu seperti kita wisata di kota Jogja kayak gitu. Nah di situ saya mulai memperdalami, alhamdulillah di situ mulai berkembang. Di situ mulai berkembang terus ya, alhamdulillah bisa sampai sekarang kayak gitu. Walaupun ada lika-likunya sedikit, ibarat namanya usaha itu tidak ada yang mulus kayak gitu. Nah pada teman-teman juga pada ngomong, kenapa kamu gak mau berlayar? Nah itu banyak pertanyaan kayak gitu. Kamu udah menyelesaikan sekolah kamu, rugi bilangnya kayak gitu, apalagi jurusan nautika. Nah di sini sisi lain saya gini, posisi saya pengurusan, ibaratnya saya mau minta uang ke siapa? Satu gitu. Posisi almarhum baru nggak ada, ini saya tidak menyalahkan almarhum, tidak kenapa meninggal, nggak menyalahkan, cuman posisi keluarga di rumah lagi goyang ekonominya. Jadi saya pikir ya udahlah, saya udah nggak apa-apa, nggak berlayar nggak apa-apa, mungkin jalanku sudah seperti begitu kayak gitu kan. Udah berjalannya waktu, ya alhamdulillah dapat pekerjaan di darat. Kerja di darat bisa menghasilkan sedikit demi sedikit, dan di situ kontraknya habis. Saya balik lagi ke Jogja bro. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol, naik. Udah saya kerja dari nol lagi bro. Jadi sampai dengan saat ini teman saya masih di Jogja sekarang. Iya, masih di Jogja kayak gitu. Namanya usaha kan tidak ada yang selalu di atas. Pasti naik, pasti bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik. Apalagi adanya Covid kayak ini kan biasa, berpengaruh. Enggak, bro, udah punya pasangan ya? Kalau belum, saya punya teman. Nanti aja, belum. Intinya kita ya pasangan sih betul. Keluarga di rumah juga sudah menginginkan, ibarat kapan kamu menikah, kamu menikah. Ya kita serahkan sama yang di atas kayak gitu. Kita sekarang, atau apa mungkin belum waktunya gitu, mungkin Tuhan bilang kamu belum boleh nikah karena kamu belum bisa apa gitu. Mungkin ada pesan tersendiri, nanti nggak tahu apa yang dijanjikan Tuhan. Maksudnya ini mungkin orang ini mau lebih mungkin kepengen nyari modal lagi, mungkin itu luar biasa itu. Untuk di luar sana, untuk teman-teman saya yang cewek itu, sebenarnya kamu kalau memilih pasangan itu pilihlah pasangan hidup yang seperti ini. Ya enggak juga. Dimana dia mempersiapkan modal untuk kamu, kan membiayai pasangan bukan hal yang main gitu ya. Jadi intinya kan gini, kita sebagai laki-laki harus berani bertanggung jawab. Iya, betul. Kita berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Jadi banyak kita lihat contoh dari orang-orang di luar. Itu banyak sekali yang ibaratnya satu masih kuliah. Saya nggak menjelek-jelekan, masih kuliah tapi sudah punya anak. Kayak gitu, contoh saja kayak gitu. Saya juga jangan sampai teman-teman seperti begitu. Kalian kalau kuliah dulu,
fokus di kuliah. Kalau kalian mau kerja, kerja, yang penting konsisten waktunya. Kerja kuliah. Iya, Nah betul. itu gak usah memikirkan yang lain-lain. Kalau Jangan kalian, gengsi ya. pokoknya intinya kita itu nggak boleh gengsi. Aku Iya. anak pelayaran tapi masa aku kerja jadi tukang pel. Jangan. Ya. Mulai dari itulah mungkin titik awalmu, kamu bisa merasakan kamu dari bawah. Ya, betul. Kamu ini suatu saat kamu naik ke atas terus kamu jatuh, kamu nggak bakalan kaget karena saya sudah merasakan sendiri di mana kita lagi naik, kita dijatuhin. Tuhan mungkin bilang kamu sampai di sini dulu, kamu kembali lagi dari bawah. Tapi kita sudah siap, intinya kayak gitu. Tetap Intinya kita semakin semangat. banyak pengalaman, semakin perbanyak langkah kamu. Tabrak saja, terobos saja. Terobos saja, los. Intinya semua kamu lakukan itu dengan senang hati, ikhlas. Dan jangan lupa juga berdoa, bro. Dan jangan, ya seperti tadi teman saya ini, setiap langkahnya selalu ada doa. Ya kayak gitu. Jadi saya juga bersyukur diundang ke sini, diajak ngobrol kayak gitu kan. Oh, ini awalnya saya cuma mendengar pengalamanmu cuma semacam samar-samar gitu. Iya, samar-samar. Jadi saya jadi penasaran gitu loh. Betul. Akhirnya saya kemarin saya menelpon teman ini, dia dari Jogja, dia lagi kerja. Saya telepon dia, bro tolong kesini dong, kita sharing-sharing, udah lama juga kita nggak ketemu. Ya gitu. betul. Kemarin juga sempat ketemu di Semarang, kita sempat tapi ketemu di cuma Semarang. sebentar. Posisinya kita lagi ini kan, kita posisi lagi kerja dan nggak bisa lama waktu itu. Nah makanya kan ya kapan lah nanti kalau kita ketemu di Cilacap gitu, kamu sudah slow, kita sama-sama ke Cilacap dan saya ke Cilacap, saya bilang gitu. Nah posisi kan ini juga kerja kayak gitu, kerja sambil ketemu gitu sekalian kan. Dan inilah kehidupan teman saya asal Papua, campuran Jawa juga. Inilah kehidupan dia di Jawa. Mungkin dari teman saya minta pesan-pesan dia untuk teman-teman di luar sana maupun yang tidak kuliah. Bisa diikut pengalaman ini, bisa dengarkan baik-baik, diikuti. Dan teruntuk yang kuliah itu sangat penting. Betul. Iya. Jadi pesan-pesan saya terakhir ya buat teman-teman di sana yang kuliah atau yang lagi kerja merantau jauh dari orang tua. Intinya satu, kita jangan pernah mengharapkan uang dari orang tua. Betul. Dan pesan tidak mungkin selamanya teman-teman di sana selalu dikasih uang dengan orang tua. Oke lah, mungkin teman-teman di luar sana yang ibaratnya bapaknya memang berada, tapi tidak selamanya kita minta ke orang tua. Apalagi kita laki-laki ya bro. Usahakan kerja sendiri, ibaratnya punya penghasilan sendiri, bisa bagi waktu. Jangan kurangilah senang-senang, foya-foya apa segala macam. Contoh kayak ya yang kalian tahu teman-teman. Jadi kayak gitu. Jangan sampai kalian punya rasa gengsi. Satu di situ. Kalau kalian sudah punya rasa gengsi, kalian hidup dimanapun kalian gak bakalan bisa hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah merasakan sendiri. Sebelum saya terjun jadi tukang ojek online, itu awalnya saya gengsi bro. Saya pakai jaket ojol itu, waduh, masa aku jadi ojol? Karena di kampus pelayaran sudah begitu mahal. Di situ saya ketemu teman-teman yang kuliah datang ke Jogja, saya pakai jaket ojol, saya merasa kok saya nggak bisa jadi seperti mereka. Tapi jangan mikir gengsi. Jadi tuh saya buang jauh-jauh gengsi. Ya alhamdulillah Tuhan menjawab, ibarat ini loh hidupmu kayak gitu. Semuanya berjalan dengan lancar dan penghasilan semua selama ini sudah sekitar kurang lebih hampir 6 tahun. Itu saya di Jawa alhamdulillah dari biaya sendiri kayak gitu. Dan sisanya sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Karena apa ya? Kita sudah besar, kita bukan waktunya minta lagi ke orang tua, ya. Jadi kita harus kerja terus. Kalau bisa kita yang kasih ke orang tua, bukan orang tua yang kasih ke kita lagi. Kayak begitu bro. Ini perwakilan anak timur
dari Papua. Pengalamannya sangat luar biasa. Kita sebagai anak timur yang merantau ke Jawa, mudah-mudahan dengan melihat video ini bisa bermanfaat untuk Anda begitu. Betul. Jadi mungkin sekian dari kami. Ditunggu video selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu guys. Di subscribe ya. Kalian subscribe, bantu support channel teman saya. Ya, tolong dibantu dinaikin karena memang dia benar-benar serius di sini. Dia benar-benar serius memakai alat seadanya dan dia ngedit pun itu dengan alat seadanya. Iya, karena begini. Intinya Sebenarnya saya niat. tujuan saya itu membagikan pengalaman yang bermanfaat itu loh. Harus. Itu nggak ada yang lain tujuan. Jadi, maksudnya kita jangan dengan bergaya apapun tinggi. alat-alat saya yang saya gunakan itu saya nggak peduli. Intinya saya bisa berbagi pengalaman seperti ini. Jadi tolong disupport sekali guys. Jadi disupport teman saya, channelnya ini tolong kalian support ya. Thank you. Ya. Dan saya juga promosi sedikit bro. Iya. Dan kalian juga bisa main-main ke channel saya ya, hiburan konten prank. Iya. Ya kalian bisa lihat-lihat di situ dan sama vlog-vlog yang lain. Mungkin kalian bisa lihat, kalau kalian suka kalian like, comment, share. Jangan lupa juga subscribe guys. Makasih. Thank you, sampai jumpa lagi. Bye.